Kata dia di belakang rame. Gitu kan. Jadi temen gue jalan ke bawah sampai ke bawah gitu kan. Sampai udah sampai di mata air ya. Temen gue baru datang. Pong, lu jalan sendirian aja lo gitu kan. Lah, tadi gue jalan sama lu kata di belakang. Pas malam temen gue mau ngencing. Itu pas malam temen gue mau ngencing, tuh tenda udah nggak ada. Jam pokoknya udah mulai subuh gitu tuh tenda udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini yang pastinya mempunyai cerita pengalaman pendakian horornya nih guys. Dan kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo Bang. Halo Bang. Apa kabar Bang? Baik. Nah, ini Bang, sebelum masuk ke ceritanya, perkenalkan dulu nih Bang buat teman-teman semua yang nonton. Oke, nama gua Uwi. Umur gua 37 tahun, sekarang gua... Oke, Bang Uwi. Kalau boleh tahu, Bang Uwi pengen membawakan cerita pengalaman pendakiannya di gunung mana nih Bang? Di Gunung Salak. Gunung Salak Bang? Gunung Salak. Nah, di Gunung Salak, wah gila sih Gunung Salak. Pasti... Gila. Orang siapa sih nggak kenal Gunung Salak ya? Iya. Ceritanya apalagi mitos-mitosnya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, lo mengalami kejadian apa aja Bang di Salak? Gua ngelihat dua orang laki-laki sama perempuan. Waktu itu tendanya itu ada di depan tenda gua. Oke. Nah, terus gue sekarang pengen bawa fotonya. Pengen bawa fotonya tuh. Gue pengen kasih lihat bahwa gue foto di depan tendanya dia gitu. Tapi pas gue lihat ternyata tendanya nggak ada. Gitu. Dan itu lu sempat foto Bang ya? Sempat foto. Gue masih pakai jaket tank top gini warna hitam. Gitu ya kan. Dan pas kita ngehin gitu bahwa mana sih foto-foto yang kemarin, gitu ya kan. Itu udah beberapa bulan yang lalu gitu kan. Dan ternyata pas diliatin udah nggak ada tendanya di situ. Jadi kalau misalnya ini tenda gue, ini tenda dia di sini, gue foto di sini. Nah, kalau di Kawaratu kan begitu tuh. Kita mata air kita ke bawah sana. Gitu ya kan. Nah, di situ tuh. Oke nih, Bang Wi, kita skip dulu kali Bang ya. Nah, sebelum masuk ke cerita, bagi teman-teman semua, jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian tidak tertinggal nih video-video terbaru dari Besok Pagi. Nah, bagi kalian semua mungkin yang punya cerita pengalaman pendakian horor, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi atau menjadi narasumber, nanti untuk lebih jelasnya dan detailnya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke nih Bang Wi, mungkin kita nggak usah berlama waktu ya. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Tadi kan lu sempat menjelaskan kalau lu mengalami kejadian yang horor Bang ya saat di Gunung Salak ya pastinya. Dan di situ lu melihat salah satu, kita bisa katakan adalah pendaki gaib lah Bang ya. Nah, bisa diceritain nggak sih Bang dari awalnya itu sampai lu mengalami kejadian yang sempat lu ceritain sebelumnya itu kayak gimana Bang? Waktu itu di tahun 2000-an gue ngerencanain sama teman-teman gue jalan ke sana gitu, teman-teman komplek gue nih gitu kan. Dan kita itu rencanainnya tuh nanjak dari Cidahu. Iya. Nah, nyampe itu sekitar jam 11 siangan lah gitu, jam 11 siangan. Nah, kita memang rencana mau ngecamp di apa tuh namanya kalau kita dari base camp ke pos 1 tuh yang, nah kita ngedirin tenda di situ. Sempet ya biasalah makan-makan apa segala macam dulu gitu kan, kita mau rencana mau ngecamp dulu di situ. Nah, udah malam pokoknya udah sekitar jam 12 sih udah lewat gitu kan pokoknya. Nah, emang hujan tuh. Udah hujan. Kita lagi bicara di dalam. Itu gue kayak ngedenger tuh ada orang yang ngedirin tenda di belakang sama di depan. Oke. Nah, ya maksud gue ini hujan lumayan gede gitu ya kan. Orang maksain ya memang nggak mungkin sih maksudnya kalau kita bikin tenda juga gitu kan. Tapi kan gue ngerasa kayak aneh, ada apa nih gitu kan. Oh, mungkin orang diriin tenda nih biasa nih gitu kan. Nah, pas udah agak subuhan emang ada temen gue yang suka bangun subuh gitu kan. Pas dia keluar
emang hujan udah berhenti tuh. Tenda katanya nggak ada yang ngedirin tenda di situ. Temen gue biasa aja gitu, pikir orang udah pindah nih gitu kan. Nggak lama ngobrol gitu kan, masa orang diriin tenda malam-malam begini-gini, udah sekarang udah nggak ada begini. Kita masih yang positif aja gitu ya kan. Oke udahlah gitu kan, jalan tuh. Nggak lama kita akhirnya mutusin buat lanjut jalan gitu ya kan. Abis beli tenda segala macam jalan tuh sekitar jam berapa ya, jam 12-an lah jalan tuh kan. Udah jalan segala macam dan nggak ada kejadian yang aneh-aneh, nggak ada gitu kan. Tapi pas udah sampai di mana tuh namanya tuh, gue ketemu kayak batu gede prasasti gitu. Ada baca tulisannya yang telah meninggal kawan kami gitu, yang biasa buat yang buat in memoriam ya. Pendidikan TNI gitu tuh. Iya. Dan kayak ada kali itu tuh gitu. Akhirnya sempat ngecamp, sempat break dulu sebentar di situ. Nah kita dilewatin sama cowok sama cewek. Oke, pendaki nih Bang. Pendaki, kita dilewatin cowok sama cewek tuh. Gak lama misi gitu kan, biasa lah gitu kan. Oke iya gitu. Jalannya biasa gitu, senyum-senyumnya biasa gitu kan, gak lama gitu. Jalan. Udah berapa lama kita mutusin buat jalan lagi kan. Buat jalan lagi, udah jalan. Ketemu lagi sama dia lagi break juga. Si dua orang ini ya, Bang? Dua orang ini. Gue inget banget masih tuh rambut ceweknya tuh segini. Terus dia pakai apa tuh, kaos terus pakai terusan segini nih. Kayak dobelan gitulah, dobelan gitu tuh segini nih. Terus celana jeans, sepatu gunung biasa gitu kan. Cowoknya pakai jaket, inget gue tuh pakai jaket. Terus iya pakai jaket gitu pokoknya gitu. Nah dia bawa carrier dan ceweknya pakai depek biasa lah gitu kan. Terus udahlah tuh kita lewatin gitu kan, kita lewatin misi gitu kan. Oh iya gitu, jalan biasa gitu. Nah itu pas break yang sampai sebelum sampai Kawaratu tuh temen gue udah mulai ribut soal nggak tahu apaan aja diributin gitu kan. Dan gue ngajak satu orang temen gue yang dia kayaknya emang gimana ya, menurut gue so bersih lah gitu. Dan sepatunya zaman dulu tuh masih ada yang Starmon Questa gitu. Gila itu jadul banget Bang ya. Iya gitu ya kan, zaman Questa gitu kan. Dan kotor. Sepatu gue kotor nih gitu dia gitu kan. Lah kok mikirnya gini nih gitu ya kan, sepatu gue kotor nih, awas nih gini. Dan akhirnya tuh mulai ada keributan di situ gitu kan. Dan teman gue ada satu lagi yang bilang bahwa nanti kalau gue di puncak gue akan kayak gini gitu kan. Dan dia udah pernah rencanain gitu kan. Dan kayak kita nggak bisa muncak deh gitu, karena emang apa sih cuacanya juga udah nggak enak nih gitu kan. Emang waktu itu saat itu lagi hujan sih gitu kan. Oh kita nggak bisa nih kita puncak gitu kan. Apaan harus bisa pokoknya muncak gua. Jadi kita udah mulai ribut-ribut tuh. Udah mulai yang ribut tuh pas segala macam udah mulai ribut tuh. Sampai di Kawaratu pun temen gua semua itu masih pada ribut-ribut. Siapa yang mau ngambil air, siapa yang segala macam itu masih yang kayak lu dong ngambil air dong, gua gini. Oh lu gantian dong, gua capek nih gini. Kayaknya emang apa ya, emang gimana sih ya, kita kayak kurang kompak gitu buat ininya gitu. Dan emang sih di awal kita emang udah rencanain buat jauh-jauh hari buat rencanain jalan gitu kan. Tapi untuk kekompakannya kayak memang kurang di situ ya gitu ya kan. Dan teman gue yang tadi gue bilang yang so bersih itu ya tetap yang malas-malasan lah apa segala macam. Dan dia nggak mau yang gimana gitu kan. Dan kita diriin tenda segala macam. Nggak lama pendaki yang dua tadi itu diriin tenda depan kita. Jadi kalau kita terusin lagi ke Kawaratu yang mau ke arah sana tuh, ini mata air ke sana tuh. Nah gue diriin di sebelah sini. Nah dia diriin di sebelah sini. Oke, berarti sebelah-sebelahan Bang ya? Sebelahan. Dan tenda gue di sini, nah dia di sini nih. Dan dia ngedirin tendanya bagus banget sumpah, yang kecil segini doang nih gitu, terus ada dapurnya. Itu bagus banget sumpah, itu alatnya lengkap. Dom itu Bang ya? Dom. Dan ada tambahan plastik lagi yang begitu tuh. Yang begitu pokoknya udah lengkap banget, bagus banget pokoknya. Tahun segitu canggih banget. Canggih. Dan wah pokoknya canggih banget ya gitu kan. Dan gimana ya, dia nggak banyak omong dan mereka berdua pun nggak yang tolong dong begini nggak gitu. Mereka cuma yang geraknya sendiri gitu. Ya kan gue pikir ya udahlah gitu kan, mungkin ya mereka ngobrol dengan cara mereka gitu ya kan. Nah kita juga nggak peduli itu gitu kan, ya udah gitu kan. Nah sore sempat foto di situ, sore sempat foto di situ.
sempat foto kabut di belakang, itu kabut turun gitu kan, sempat foto di situ. Nah malamnya itu kan air kita udah mulai habis nih, mau nggak mau mesti ada yang ngambil air. Dan bertiga mau ngambil air rencananya, gitu ya kan. Nah tapi ternyata nggak, si teman gue jalan sendiri ternyata tuh. Kita udah rencana bertiga nih, nah dia jalan sendiri, tapi kata dia di belakang rame. Gitu kan, jadi temen gue jalan ke bawah gitu kan, sampai udah sampai di mata airnya, temen gue baru datang. Pong, lu jalan sendirian aja lo, gitu kan. Loh, tadi gue jalan sama lu kata di belakang. Itu kan, lu tinggal jalan sama lu, masa lu? Dan itu bener-bener temen gue yang lihat. Bener-bener kalau dia di belakang itu jalan berdua, jadi bertiga kan, bertiga, jadi ada 2 orang lagi di belakangnya gitu, jalan tuh. Malah apaan gue jalan sama lu tadi gini? Oh, kan gue bilang gue ngambil sepatu dulu, gue ngambil ini dulu gini gitu kan. Gue bilang tunggu dulu, lu jalan aja gitu kan. Lama dari situ tuh udah gitu. Nah tenda itu masih ada, udah tuh kita biasa lagi udah. Dan temen gue tetap sompral, tempat yang pokoknya harus naik, kita harus begini. Wah, itu nggak bisa, harus naik, lu tuh cewek begini nih. Jadi temen gue ada yang ngerti juga, maksudnya pernah kesalak juga lah gitu. Dan dia memang ya dulu dia anak UNJ gitu kan, dan ya tau lah gitu, maksudnya gunung dia pengalaman lah gitu ya kan. Kita nggak bisa kayak naik lah gitu, dia coba-coba ngeredamin gitu kan. Dan di hari itu temen gue langsung sakit gigi yang ngebet banget pokoknya gitu ya kan. Ya mungkin biasa lah sakit giginya itu kan. Dan kita akhirnya tidur biasa gitu, dan pas malam temen gue mau ngencing, itu tenda udah nggak ada. Yang 2 orang itu ya Bang? 2 orang itu pokoknya tenda itu udah nggak ada. Itu sekitar jam, pokoknya udah mulai subuh gitu, itu tenda udah nggak ada. Itu tenda udah mulai nggak ada. Pikiran temen gue masih positif, masih yang ya udahlah mungkin tuh orang mau cabut apa mau gimana gitu ya kan. Tapi keadaan malam dan itu ya buat gue gimana ya, hujan gitu kan, dan selalu temuin yang kayak gitu-gitu mulu tuh, maksudnya udah apa gitu. Dan akhirnya temen gue nih si Wisnu nih gitu kan, itu malamnya diimpiin kalau lu naik ke puncak 1 gitu ya kan, itu bakal celaka dan itu bakal ada yang jatuh. Itu benar-benar diimpiin, gue benar-benar diimpiin kan, kalau pas dia udah pulang tuh benar-benar diimpiin ngomong gitu kan. Dan akhirnya kita mutusin untuk nggak naik, kita mutusin untuk pulang, gitu kan. Kita turun tuh ke gunung yang apa sih, kalau yang turun di Gunung Bunder tuh gue udah agak lupa sih maksudnya. Jadi kita Gunung Bunder pokoknya turunnya tuh di daerah Gunung Bunder. Jadi pas turunnya tuh pokoknya daerah Gunung Bunder pokoknya tuh. Yang sebelum turun ke bawah tuh ada air terjun. Cigamea kayaknya ya. Nah turun situ, gue sempat beli bintang 7 buat teman gue yang sakit gigi. Gitu ya kan. Itu kita udah masih ribut segala macam gitu ya kan. Tetap maksain harus naik juga. Lah kalau kita udah sampai bawah, udah sampai sini, tetap harus naik juga gitu kan. Nggak seru nih pokoknya nih begini gitu kan. Itu sakit giginya masih sakit, masih ngomel-ngomel aja gitu, masih cerocos saya pokoknya. Itu nggak bisa diem pokoknya, cerocos terus pokoknya itu. Terus akhirnya udah kita putusin buat balik, kita ngopi-ngopi dulu sebentar di warung. Turun akhirnya gue ke bawah, sampai di Bogor sakit giginya hilang sampai di Bogor gitu kan. Dan akhirnya si Wisnu cerita bahwa kalau misalnya kita naik kita bakal celaka sesuai apa yang dimimpin dia tadi. Dan udahlah akhirnya biasa. Dan yang ada lagi yang anehnya itu, gue bawa dulu zamannya kamera digital tuh. Ya kan, kamera digital sama kamera dulu masih yang Kodak. Nah itu yang bisa yang Kodak, yang kamera digital nggak bisa. Kamera digital nggak bisa dipakai. Di Bogor bisa. Di Bogor bisa, bener-bener. Nah, kan mungkin kalau zaman dulu kan bisa dibilang kedinginan ya mungkin ya. Kita mesti pakai plastik dulu kan gitu kan. Dan setahu teman gue itu dia udah dibalut pakai baju, gitu kan. Dan pas mau dinyalain itu nggak bisa. Akhirnya pas sampai di Bogor baru diceritain sama teman-teman bahwa di tenda itu kayak ada yang narik ini gitu. Temen lo ngerasain kayak gitu? Iya, itu yang temen gue yang so bersih itu. Jadi kayak emang ditarik-tarik. Dia kan memang sholatnya rajin juga emang. Makanya bangun subuh itu kan dia.
Dan itu ditarik-tarik dia kayaknya, dia cerita-cerita gitu kan, ditarik segala macam. Nah, udah sempat berapa bulan, akhirnya kan kodak itu dicuci tuh. Kodak itu dicuci segala macam. Sempat berapa bulan itu, akhirnya kita coba-coba lihat-lihat gitu kan. Dan kita nggak ngeh tuh kalau misalnya, maksudnya nggak kepikiran kalau itu ya ada si tenda itu di situ gitu kan. Akhirnya lagi cerita-cerita, lagi nongkrong-nongkrong segala macam. Iya tuh kan ada yang suami istri laki bini di situ tuh ini tandanya ada di sini nih gitu kan. Mana tuh coba mana lihat. Kita cari, ya itu kan kita foto di belakang sini nih. Di belakangnya dia nih. Kok nggak ada nih ya gitu kan. Yang bener nih kabut. Enggak di belakang sini nih. Itu nggak ada tendanya. Tendanya nggak ada. Dan gue nggak tahu ya ini mungkin sama atau enggak ya gitu kan. Gue nggak tahu dia sama atau enggak. Ada temen gue yang naik ke Salak juga. Gitu kan, ceritanya bahwa dia ketemu laki bini juga di situ, tapi di Kawah Ratu juga, dan gue nggak tahu orang yang sama atau enggak ya gitu kan. Jadi itu jadinya udah jauh, beberapa tahun yang lalu, maksudnya udah lewat beberapa tahun yang lalu dan ya gue baru cerita ini pas ya 2015-2016an lah gitu ya kan. Itu udah beberapa tahun yang lalu gitu kan, dan ya mungkin gue nggak tahu ya cerita sama atau enggak gitu ya kan. Tapi kalau ya mudah-mudahannya beda lah. Itu aja sih bang cerita gue. Tapi masih menjadi misteri lah bang, dua sosok itu ya. Cowok-cewek bang ya? Cowok-cewek. Dan itu dialami lagi rambutnya pendek segini. Teman lu itu ya? Dialami lagi sama teman lu yang baru naik Gunung Salak lagi ngalamin hal yang sama kayak gitu dia. Tapi dia nggak cerita yang bawa di tenda depan dia apa segala macam gitu, enggak gitu kan. Tapi kalau kejadian mistiknya dia juga nggak cerita sih gitu kan. Tapi dia nemuin yang suami istri itu yang gue bilang bahwa pendek segini rambutnya, pakai ini gitu. Rambutnya pendek nggak? Iya rambutnya pendek ya, mungkin itu orang biasa atau gimana, gue juga nggak ngerti lah gitu ya kan. Gue juga bisa bilang itu mistik juga. Oke nih Bang Wi, nanti buat teman-teman semua kita evaluasi ya cerita lu nih Bang ya, untuk lebih detail lah Bang ya. Oke nih Bang Wi, thank you banget ya. Lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian saat di Gunung Salak tahun 2000 Bang ya. Tahun segitu yang dimana peralatan pendakian masih minim Bang ya. Dan lu melihat salah satu kejadian yang di luar batas nalar kita semua lah Bang ya. Itu di luar logika lu juga ya. Bahwasanya lu juga nggak mau mengalami hal tersebut, tapi nyatanya lu mengalami hal itu. Mengalami. Nah, nih Bang, gue pengen ulas balik nih tentang perjalanan pendakian lu tahun 2000 di Gunung Salak. Sebelumnya kan ini lu tadi sempat menceritakan kalau di pendakian lu ini ada kayak miskom lah Bang ya. Dan suatu kelompok lu itu nggak klop lah. Dan itu terjadi di pendakian lu. Dan yang lu alami ini, lu melihat dua pendaki gaib lah Bang, kita bisa katakan lah ya. Nah, sempat lu nggak mengira kalau dua pendaki ini kan bukan makhluk gaib lah Bang ya. Dan itu tadi sempat lu ceritakan kalau lu sempat tegur dia. Sempat tegur. Dan lu kayak orang biasa gitu Bang. Kayak orang biasa yang gimana ya? Ya kayak orang biasa gimana sih, kayak yang orang capek gitu lagi duduk nih, cewek megang yang defek begini gitu ya kan. Sempat ada obrolan gak sih Bang? Enggak, sempat yang cuma yang misi gitu ya kan. Oh iya. Terus cowoknya yang berdiri gitu ya kan, ceweknya yang begini gitu ya kan. Gue ngebayangin banget itu cuma kalau kita dari ngelewatin yang gue bilang tadi prasasti yang gitu sama yang kali itu tuh ya, kayak jalur air lah gitu intinya. Itu nggak jauh dari situ gitu kan, ya lumayan ya nggak jauh lah gitu ya kan. Itu nggak kayak ada jalur gitu ya kan, dan itu dia berdiri gitu cuma begini doang nih ceweknya gitu. Dan berdirinya itu deket In Memoriam itu Bang? Jauh. Dan tugu yang apa tuh In Memoriam itu lu lihatnya satu atau berapa nama di situ Bang? Jadi batu gede, terus di situ kayak marmernya gitu. Iya. Ya telah meninggal. Ada berapa orang tuh Bang? Gua lupa gitu. Lupa. Cuman prasasti gitu doang, kotak gitu doang gitu kan. Gitu kan pas lagi pelantikan apa gitu pokoknya gitu di situ. Nah kejadian ini terus berlanjut nih Bang ya. Yang lu alami nih sampai pada malam hari. Nah tadi lu sempat jelasin kalau teman lu sempat digangguin hal gaib nih Bang. Yang sok bersih itu ya. Yang sok bersih dah. Naik gunung gak mau kotor. Gile kali ya. Dari mana? Nah, dia sempat ditarik kakinya nih Bang nih. Sempat gitu-gituin, dipegang gitu-gituin katanya gitu. Pokoknya dicolek-colek apa gimana gitu itu kalau dia ngomong begitu ya kan.
Dan dia salah satu orang yang menyadari kalau 2 tenda ini udah nggak ada ya. Ya, karena dia kan mau sholat kan. Dia memang rajin sholatnya. Gue akuin memang rajin orangnya. Si Conge itu namanya. Nah, yang dimimpin itu sosok apa sih Bang? Dia bertemu mimpi, biasa mimpi gue ketemu kayak kakek nih. Kalau yang mimpi itu si Wisnu. Oke. Yang mimpi itu si Wisnu, dia bilang pokoknya kalau kita naik, gue belum pernah kan ke puncak 1 kayak gimana gitu ya kan. Dan kalau kata dia itu kita bakal celaka karena nanti ada beberapa orang yang akan jatuh. Gue nggak tahu kayak gimana bentuk ke puncak 1 gitu kan. Atau pokoknya dia bilang katanya ke jurang. Kalau kata si Wisnu itu bilangnya gitu kan. Dia nggak cuma jurang. Pas di Bogor itu dia cerita gitu kan. Kalau kita maksain naik, bener dah katanya. Gue mimpiin bener-bener mimpi gue katanya gitu kan. Itu bener-bener kayak gue real gitu kan. Gue tuh kayak jatuh gitu di situ. Iya. Dan kayak di gitu. hari itu yang naik pendakian nggak banyak. Yang ikut mendaki, itu yang ke rombongan lain, nggak banyak. nggak banyak. Karena di Kawaratu itu setahu gue di sebelah sini, ada di sebelah sono lagi. Oke, jaraknya jauh ya Bang ya? Jauh. Dan itu yang penglihatan lu udah berapa kelompok tuh Bang? Seingat gua tuh 3-4-an lah, tambah dia. Oke. Ditambah Yang si dua orang ini. itu. Oh, tambah 2 orang itu. Dan teman lu nih sempat mengambil air Bang ya? Tadi Sempat ngambil lu air. jelasin, dan dia mengira kalau di belakang dia tuh banyak banget. Termasuk ada lu juga katanya Bang dari jelasinnya. Enggak, teman gua doang. Dia, si Wahyu, Cahyo, sama si Wisnu. Dan dia ngeliat kalau di belakang itu masih banyak orang. Ya, karena kan si Wahyu ini emang yang gue bilang yang dia pernah naik berapa kali gitu ya kan. Dan emang orangnya sigap banget gitu. Maksudnya kalau misalnya apa-apa tuh sigap dia orangnya gitu ya kan. Dan emang rajin gitu. Dan dia yang mau, udah sini biar gue ngambil, tapi temenin ya gitu kan. Gue buat temen ngobrol gitu ya kan. Ya udah iya gitu kan. Nah, dibilangin sama temen gue tuh, tungguin gue bentar, gue ngambil ini dulu. Ya udah iya gitu kan. Terus nggak lama dia jalan. Dia pikir itu katanya nggak lama temen gue dateng gitu kan, bilang bahwa lu bukan nungguin gue dulu, lu ini gitu. Loh, tadi gue ngobrol sama siapa? Kata gitu kan. Lu bukan gue ngobrol sama lu, bukan ada di belakang, kata dia gitu. Lah, gue baru nyampe, gue belakang tungguin lu dulu, tungguin gue dulu, kata temen gue gitu. Wah, berarti waktu di belakang itu dia sempat ngobrol-ngobrol tuh Bang? Sempet ngobrol. Dan disautin ya? Sautin. Gila sih. Sempet disautin. Dan kan kalau yang dari Kawaratu ke Mata Air kan lumayan jauh kalau nggak salah ya. Lumayan jauh kan tuh. Ya itu sempet ngobrol, berarti kan kalau misalnya temen gue udah nyampe ke Mata Air dan temen gue yang asli nih gitu yang baru datang gitu kan, berarti kan lumayan ngobrolnya juga. Iya. Ya seenggaknya walaupun agak diem-dieman juga lumayan juga lah ngobrolnya Iya, gitu. gila sih ya. Dah. Oke nih Bang. Di situ. Setelah pendakian ke Gunung Salak yang lu alamin di tahun itu, lu ada pendakian lagi nggak Bang? Setelah Gua mengalami sih horor tuh. Jujur kalau pendakian gue, alhamdulillah gue nggak pernah ngalamin lagi ya, maksudnya nggak pernah ngalamin lah gitu. Tapi gue ada trauma sendiri ketika orang bilang naik yuk mana Salak, gue langsung yang agak down gitu ya kan. Ditambah lagi dengan cerita-cerita orang bahwa ini gini gitu sih. kan, dan kayak gue perlu coba untuk ke Salak lagi deh. Salak Gue pengen, Oke. gue pengen coba nanti kapan-kapan lah gitu. Kalau untuk pendakian yang lain, alhamdulillah belum sih, gue belum ketemu gitu kan. Dan tapi di dulu Salak doang ya Bang ya? gue pas ke Gede pernah tuh gue ketemu, bukan setelah itu, kalau nggak salah setelah itu deh, kalau nggak salah tuh jadi gue sama temen gue tuh si Indra yang kaki gigi itu yang gue bilang, temen gue itu sama temen gue satu lagi si Benjoy. Gue masih pakai carrier yang dono tuh yang busi itu. Iya, sakit batu. Itu parah tuh. Iya. Alpina. Itu parah tuh. Dan sampai kita kalau gue turun Cibodas, itu kan kita ngelewatin air panas ya. Kita ngelewatin air panas, nggak lama tuh, nggak jauh dari situ. Saya ingat gue dulu tuh masih yang, wah gimana deh pokoknya gitu tuh, gitu kan. Dan gue ketemu cewek, kayak pakai baju ranger, terus pakai tas lempang kecil gitu, topi gitu ya kan, manis banget gitu ya kan, kayak kakak mau kemana gitu, dia cuma yang gini doang, gitu. Nah, kalau nggak salah tuh di Gede tuh, kalau Putri Cibodas tuh ada jalur yang belok ke kanan, gue nggak tahu jalur apa tuh, dari setelah air panas kalau nggak salah sih, gue lupa dah pokoknya, udah agak lupa nih gue gitu, pokoknya nggak jauh dari situ tuh, kemana gitu tuh ada kayak
jalur evakuasi kayak itu ya. Iya, mungkin. Pokoknya itu ada bacaan gitu kan tuh jalur apa gitu kan. Terus tapi jalur ketutup. Tuh nggak tahu kenapa pokoknya udah nggak ada tadi bilang di situ. Dan nggak lihat lagi sampai bawah. Nggak sampai bawah. Gila cerita lu nih Bang, di Gunung Salak tahun 2000 Bang ya? Tahun 2000-an sih. Dan kalau nggak salah gede itu setelah itu deh kalau nggak salah. Masih di tahun yang sama? Beda tahun. Beda tahun. Oke nih Bang Wi, sebelum mengakhiri cerita, buat teman-teman semua yang menyimak video ini, punya pesan-pesan nggak sih Bang? Punya pesan-pesan nggak dari Bang Wi tersendiri nih buat teman-teman semua yang menonton video ini Bang? Khususnya buat para pendaki-pendaki yang baru mau mulai pendakian nih Bang. Apa ya? Ya takut apa sih? Kalahin rasa takut lu aja sih. Kalahin aja rasa takut lu gitu, nggak usah dengar. Kalau lu misalnya dengar memang ada cita-cita mistis kayak begini ya. Ya itu hanya cerita-cerita orang. Kalau misalnya emang lu mengalami ya gimana ya, maksudnya ya kita nggak hidup di dunia ini nggak sendiri gitu ya kan, bahwa ada makhluk lain juga gitu loh. Dan kita juga nggak usah ngeganggu mereka. Dan kalau misalnya memang di gunung itu rumah mereka ya selayaknya tamu, gimana sih selayaknya tamu ya kita permisi, kita ya selayaknya lu menamu aja gitu loh. Jangan merasa bahwa lu bisa melakukan apa aja di gunung juga sih gitu loh. Layaknya tamu aja lah, buat gue mah. Bahwasanya attitude dan sopan santun dimanapun kita berada Bang ya, perlu banget dijaga Bang ya. Gak cuma itu, mungkin buat teman-teman semua yang baru mau banget nih mendaki gunung, kayak lu mempelajari karakteristik gunung itu penting banget. Selain itu juga kalau naik sama orang berpengalaman Bang ya. Pasti. Nah, kalau lu mau naik gak mau orang berpengalaman, jangan deh. Ya karena kejadian di gunung-gunung itu bukan lu kayak main ke tempat taman bermain ya kan. Lu di sono yang nganterin nyawa. Iya. Karena gue kasih tau sama temen gue gitu kan. Dulu memang awal gue naik gunung itu gue buat gaya-gayaan gitu kan. Tapi temen gue si Wahyu itu bilang bahwa naik gunung itu bukan menaklukkan gunung, tapi menaklukkan diri lo sendiri. Dan akhirnya di situ gue langsung yang, wah iya juga ya, bahwa ego gue di situ. Bagaimana gue bisa mengontrol diri gue gitu kan, bukan lagi yang harus bertopeng bahwa gue baik loh di sini gitu ya kan. Dan di bawah pun di luar pas gue turun gunung pun gue juga baik loh gitu kan. Nggak bisa kayak gitu kan kelihatan dari situnya. Iya, bahwasannya juga kalau hal-hal gaib Bang ya, hal mistis yang terjadi di pendakian gunung itu pasti ada sebabnya Bang ya. Dan sebabnya apa sih? Kayak banyak banget cerita-cerita yang gue dengar tuh karena omongan sompral, perlakuan kita juga Bang ya. Dan kita harus percaya juga kalau hal gaib itu ada, mau nggak mau ya kan. Mau nggak mau harus ada. Percayalah gitu. Percayalah, karena kita hidup ya berdampingan sama mereka. Tadi lu jelasin juga Bang. Oke nih Bang Wi, thank you banget ya udah mau berbagi cerita. Dan semoga teman-teman yang menyimak video ini bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh nih buruknya. Dari gua mungkin itu aja Bang ya. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.